Ini masih banyak yang masyarakat yang belum tahu bahaya dari leasing. Sebenarnya bahayanya bukan riba doang, bukan. Tapi lebih dari itu, zolim juga mereka. Ya artinya gini. Kita kasih solusi. Kita sudah melakukan ikhtiar untuk pendekatan dengan bank syariah. Banyak kita pendekatan. Tapi saking banyak juga kita ditolak-tolak juga. Alasan ditolaknya kenapa? Nah, pernah ada salah satu bank syariah. Kita proses, ini sebelum COVID ya kita proses. Kita prosesnya selama setahun 4 bulan, bayangin. Kurang lebih 1 tahun 4 bulan. Lalu kita bolak-balik ke kantor pusat mereka kan. Lalu mereka ngasih jawaban dengan 2 pilihan ke kami. Setelah 1 tahun 4 bulan itu ya kan. Ada 2 pilihan mereka. Yang pertama, kata mereka, kita bisa kerjasama. Ya masih bank syariah mereka sama Lariba bisa kerjasama dengan syarat Lariba ngikutin cara mereka sekarang. Apa itu? Ya tadi masih pakai wakalah, masih pakai denda keterlambatan, masih pakai asuransi gitu ya. Nah itu jelas kami nggak bisa gitu kan. Malah itu yang kami perjuangkan supaya nggak ada. Oke, ini menarik. Terlepas dari masalah ribanya, oke ya, bukan berarti kita kesampingin dalam arti totally ya. Tapi counter ke bank itu bilangnya tanpa ada denda itu apa alasan mereka? Kenapa masih mempertahankan? Cuan ya udah pasti. Enggak juga sih. Soalnya yang ini tanpa denda ya. Sebenarnya kalau tanpa denda itu bagi bank nggak ada efek juga sebenarnya. Kenapa? Karena kan itu nggak boleh sebagai pendapatan bank juga. Itu kan dari bagi dana CSR mereka kan. Dana sosial maksudnya. Iya, dana bukan sosial. CSR tapi dana sosial. Belum tentu semuanya CSR sih. Ya dana sosial artinya itu untuk dana sosial yang disalurkan ke ini ya, bukan sebagai pendapatan mereka yang nggak diakui. Iya, nah makanya edukasi aja ke bank itu bahwa lah sementara kan ini kan buat dana sosial lo. Dan lo nggak akan ambil ini dihitung revenue atau cash flow lo kan? Kenapa mereka tetap nggak mau? Nah, walau misal, tapi intinya mereka itu ngasih 2 solusi, ya kan? Dua alternatif ya kepada kami. 2 jawaban. Pertama, bisa kerjasama, tapi dengan cara mereka. Nah, yang kedua nih, mereka mengatakan kita tidak kerjasama sama sekali. Kalau pakai cara kami gitu, caranya Lariba. Lalu kami langsung jawab pada saat itu juga, kita pilih yang kedua aja. Oke. Ya kalau cara pertama apa gunanya Lariba gitu kan? Iya. Sampai seperti yang lain. Nah, yang tadi yang Antum sampaikan tuh betul juga Pak. Tadi ini kan baru satu bank syariah. Ada lagi nih bank syariah yang lainnya nih. Ini bank umum syariah ya kita bicarakan. Ini Masya Allah mereka mau tanpa wakalah. Oke dong. Berarti checklist ya di kami ya. Oke nih tanpa wakalah. Kami senang kan. Lalu asuransinya bisa kita cari jalan keluarnya. Oke nih checklist lah. Nah yang terakhir mereka masih kekeh dengan denda keterlambatan. Saya heran. Loh kenapa sih kekeh banget sama denda keterlambatan? Ya soalnya kenapa? Tadi yang Antum sampaikan, padahal tuh nggak ada impact langsung gitu pada pendapatannya bank. Itu kan harus dikeluarin wajib ya. Berdasarkan fatwa Yayasan MUMI itu harus dikeluarkan. Nah makanya heran juga. Kenapa ini direksi bisnisnya? Padahal direktur umumnya udah oke sama kami. Tapi direktur bisnisnya yang bermasalah, yang bukan bermasalah, maksudnya yang masih kurang serk katanya. Bingung juga lah, ini yang jadi direktur utama siapa sih? Penasaran saya, yang warna apa? Coba kita buka. Waduh, jangan. Bisa repot nanti. Ya, jadi tapi kita sekarang lagi perjuangan sih dengan cabang mereka. Jadi cabang mereka ini kita minta cabangnya coba maju gitu. Tadi kan kita yang maju, ini tinggal 1 lagi loh yang belum deal nih masalah denda keterlambatan. Karena kalau kita masih pakai denda keterlambatan kita nggak mau. Pokoknya kita semuanya harus checklist semua. Itu wajib bagi kami. Kalau nggak checklist mending nggak usah kerja sama sekali gitu. Dan itu juga memang fatwa dari Ustadz Ervandoni ya. Iya betul. Beliau juga sudah sangat mewanti-wanti kepada kami itu nggak boleh pakai denda keterlambatan haram itu. Oke, Bang, kita bedah satu persatu ya mengenai yang pertama tadi. Syarat-syarat memang menjadi antum sebagai consulting syariah lah, atau mungkin pembiayaan pendanaan apa segala macam. Yang pertama, wakalah itu kan mungkin teman-teman ada yang belum mengerti juga ya, wakil. Iya. Concernnya di mana? Kalau memang ternyata kan tidak ada wakil yang di situ langsung secara nasabah, begitu kan? Iya. Nggak boleh wakilnya tuh dari nasabahnya langsung. Iya. Itu gimana? Coba penjelasan antum. Iya, jadi gini. Jadi kita kalau berdasarkan fatwa syariah dari AWIF ya, AWIF ini fatwa syariah internasional yang bermarkas di Bahrain. Nah biasanya maksudnya gini. Jadi menurut fatwa syariah internasional ya, bahwa yang namanya akad wakalah ini itu dilarang sebenarnya.
tidak Alasannya apa? Alasannya ini akan membuka pintu atau celah-celah riba. Karena apa? Karena bank tidak melakukan jual beli secara langsung. Sementara kalau kita jual beli yang Rasul sampaikan Shallallahu Alaihi Wasallam itu harus menjual barang yang kita miliki. Iya. Nah, khawatirnya seperti itu. Jadi ini cuma hakikatnya hanya pinjaman, tapi dengan atas nama jual beli. Ya, ini membuka pintu riba. Ya bayangkan katanya jual beli, lo kok nggak ada effort di situ gitu, nggak ada usaha. Kan yang namanya jual beli itu kan boleh kalau ngambil margin pasti boleh kan. Iya. Tapi butuh effort gitu, butuh usaha. Nah karena ke supplier ya, ke dealer, ke showroom itu ada effort itu. Karena itu kita lakukan. Ternyata memang masya Allah yang Rasulullah larang itu betul gitu. Artinya yang namanya kalau tanpa wakalah itu emang kalau dengan wakalah ya, itu memang ya tanda kutip ya, effortnya sedikit sekali gitu loh. Ya berarti bisa dibilang saya pakai mobil tersebut belum jadi hak milik saya tuh ya. Jadi intinya minjem tuh sebenarnya. Intinya bank ketika melakukan akad murabahah jual beli, dia melakukan murabahah yang bukan barang, yang barangnya belum dimiliki dulu. Iya. Itu bermasalah. Kan tinggal dimilikin aja. Nah makanya kenapa harus pakai wakalah? Kan tinggal dibeli ya udah nih sama banknya, tinggal dibeli aja dari showroom. Iya. Toyota, oke gue mau beli Alphard yang sekian. Dan beli nih jepret gitu. Ya udah tinggal dimilikin, tinggal kita akad sama bank. Kenapa? Gara-gara mungkin bank nggak mau effort nyamperin ke showroom. Iya betul, itu salah satunya ya. Jadi itu emang butuh effort ya ketika langsung jual beli, lalu terima barangnya gitu kan. Kan yang paling penting itu bukan pembayaran. Jadi dalam hadis Rasulullah yang namanya qobd, serah terima barang itu bukan kita bayar otomatis kita milik, bukan berarti kita langsung memiliki barangnya, tapi kita miliki barangnya dulu, kita cek dulu barangnya sesuai spek nggak nih, ada nggak cacat nggak di bank tersebut. Nah ketika memang sudah diserah terimakan atau qobd atau takabut lah istilahnya dari dealer atau showroom kepada konsumen, kepada bank ya, baru bank memiliki. Tapi kan dicek apa? Tapi kan di cross check dulu si unitnya, mobilnya. Misalkan dari pakai bank apa gitu. Ya mau leasing, mau lembaga keuangan, kan dicek dulu diwakilinnya sama leasing misalkan. Sama nasabah. Sama enggak dong, sama si banknya. Banknya kan ngecek mobilnya begini. Kan dia datang ke showroom nggak sih? Enggak. Faktanya sih nggak datang. Itu nasabahnya yang mewakilkan ya, yang mewakilkan. Oh iya, kitanya yang datang ya. Nasabahnya yang mewakilkan. Ya seharusnya kan sebagai penjual harus cek dulu dong barangnya, dan terima, yang paling penting terima, ya qobd ya, karena itu qobd itu yang menandakan barang ini milik kita sebagai penjual. Setelah dimiliki barangnya, baru kita boleh jual. Nah yang jadi masalah itu, ini yang berpendapat masalah wakalah ya, yang tanpa wakalah ya, artinya itu penting. Ya, kalau yang dengan wakalah itu kan tadi ini kan ada perbedaan pendapat, itu kita saling berlapang dada aja gitu ya, artinya kita ngasih alternatif lah. Kan pada akhirnya yang diuntungkan tadi bank syariah ya kan, memperkaya produk bank syariah kan keren kan gitu kan ya, memperkaya nanti masyarakat yang pilih gitu kan. Nah jadi intinya kenapa wakalah itu tanpa wakalah itu penting dalam akad murabahah untuk pembelian barang ya tadi supaya tidak ada namanya membuka pintu-pintu atau celah-celah riba. Jangan sampai nih katanya akad jual beli, tapi hakikatnya cuma pinjaman yang ada manfaatnya. Berarti kan ujungnya riba itu ya kan? Nah jadi itu kita ingin jual beli yang murni gitu istilah kasarnya. Tanpa wakalah tuh ya. Nah gimana caranya misalkan teman-teman mau beli ya unit, mobil, rumah, motor, apapun itu di Lariba Consulting. Ya, jadi kita ini kan sebagai marketing agent ya. Sekali lagi kita sebagai marketing agent ya, karena kalau kita sebagai penyalon kredit nanti kita bisa disemprot sama OJK. Itu hati-hati tuh. Oh gitu ya? Ya, karena nggak boleh. Karena yang melakukan kredit itu harus punya legalitas. Kami kan legalitasnya bukan itu. Kami hanya marketing agent. Iya sih, marketing agent di salah satu bank syariah yang kami sudah ada EPKS-nya gitu ya, sudah kerjasama gitu sama mereka. Jadi kami memang marketing agent kan. Nah, jadi intinya gini. Memang di tahun 2000 tadi dari 2019 ya sampai sekarang kami kan kerjasama dengan bank syariah tersebut ya, rekanan bank syariah kami. Ya, siapa sih dari tadi nyebutinnya tersebut? Nggak enak BPR ya. Apa sih?
Nggak enak. Emang sengaja nggak boleh disebutin ya? Jangan. Oke. Jangan kali ya. Yang depannya A bukan sih? Oke, lanjut. Oke, lanjut. Saya dari tadi baca soalnya. Oke. Nah, lalu di akhir 2021 ya tahun lalu ya, kami buat koperasi juga. Ya namanya Koperasi Konsumen Lariba Solusi Indonesia. Simpan pinjam? Bukan, itu koperasi konsumen. Ya, kenapa? Karena pada saat kami menjalankan Lariba ya, Lariba Consulting ini yang bisa dengan bank syariah kita, itu ada yang masyarakat kita yang ingin berkontribusi, ingin berpartisipasi untuk memberikan alternatif pada masyarakat gitu ya. Nah, tapi kan kami nggak bisa istilahnya nggak bisa memfollow up itu gitu karena kita nggak ada izinnya, betul nggak? Nggak ada izinnya dan kita juga nggak mau, ini kita nggak ada izinnya, ngapain kita ngambil dana masyarakat kan? Jadi masalah. Iya, kalau mau funding atau mau kayak gitu kan harus ada izin OJK. Betul. Soalnya megang duit orang. Betul. Nah makanya di tahun 2021 kita koperasi sih, lebih koperasi konsumen. Jadi untuk anggota koperasi kita, jadi bisa menjadi anggota koperasi kita ya untuk ikut berkontribusi ya untuk menanggulangi riba. Jadi di koperasi kita ini namanya Koperasi Lariba Solusi Indonesia, kita ada namanya pergerakan Pak Dery. Namanya Riba Busters. Apa nih? Pembasmi riba namanya. Biasanya Ghostbuster ya. Ini Riba Buster. Ya, jadi Riba Buster ini bagi yang punya. Jadi kan di masyarakat ini kan ada dua ya. Ada yang deficit unit. Deficit itu maksudnya orang yang butuh uang untuk beli barang kan. Ada yang surplus unit, artinya kebanyakan uang, artinya masya Allah gitu, dikasih kelebihan uang, rezeki. Nah ini masya Allah nih konsumen yang mereka ingin menjadi riba basar kita gitu, ya untuk berpartisipasi menjadi anggota koperasi kita. Nah, alhamdulillah ya sekarang ini kita kenapa kita buat koperasi supaya ada alternatif lagi. Kan selama ini kan kita cuma satu ya. Tadi yang BPRS tersebut gitu kan. Nah ini kan agak kurang baik kalau cuma satu. Nah makanya kita ingin membuka alternatif berikutnya. Soalnya kami ditolak-tolak terus sama bank syariah masalahnya. Makanya butuh alternatif. Dan bikin sendiri. Nah ya betul, buat sendiri. Nah dananya dana umat. Dana anggota koperasi kita. Anggota koperasinya. Anggota koperasi kita, simpanan dana tadi gitu kan. Nah jadi ini supaya ada alternatif. Makanya sekarang ini alhamdulillah ya masya Allah. Sekarang untuk motor ya sekitar motor lah kita pakai koperasi ya karena insya Allah kita kuat untuk di sana dana kita. Tapi kalau untuk mobil, rumah, renovasi kita ya tadi ini kan masih baru nih ya, simpan dana kita belum begitu banyak kan, anggota koperasi kita juga belum begitu banyak karena masih baru. Kita operasional itu efektif di bulan April 2022. Ya 2002. Nah jadi kita baru bisa sekitar motor gitu. Nah tapi kalau misalkan insya Allah ya semoga Allah mengizinkan dan memudahkan ya, semakin banyak ya. Amin. Kita mau main mobil juga. Masya Allah, mobil, rumah gitu. Saat ini berarti motor ya? Untuk koperasi. Untuk koperasi ya? Motor, laptop, handphone. Ini kita bedah satu-satu ya. Motor, laptop, handphone ya, itu gimana mekanisme untuk cicilannya? Pasti kan ada untungan kan yang antum ambil kan. Nah itu kisarannya berapa skema cicilannya? Biar masyarakat tahu. Kalau yang dengan kredit syariah tuh kita bisa beli iPhone 14 nantinya tanpa riba. Nah terus apa yang diseleksi? Kan pasti kan di checking dulu kan? Pasti wajib. Iya kan? Dicek dulu kira-kira ini memenuhi syarat apa enggak nih si konsumen ini nih. Wajib. Apa yang jadi larangan dan apa yang dibolehkan? Coba gimana? Iya. Nah jadi memang gini. Kita fokus ke motor aja ya supaya lebih jelas datanya ya. Soalnya kita mau ngasih data nih. Kita simulasi nih ya. Dery Ansa mau beli motor ya. Motor yang 7.000 cc ada nggak? Jadi terbang tuh. Motor-motor apa sih biasanya yang laris? Ya biasanya yang 160 cc kan. Apa tuh? Ya Vario, NMAX, NMAX gitu kan. NMAX pakai K ya, NMAX ya. NMAX NMAX. Gimana tuh? Ya jadi berapa harga NMAX sekarang? Ya sekitar 30 juta 30-an. Saya agak kurang paham kalau motor ya, 30 juta ya? Ya oke lah, anggaplah 30 juta. Ya. PCX kurang lebih sama lah. Ya udahlah 30 juta. 30 lebih sih, anggapnya 30. Yaudah, saya mau beli nih motor PCX. NMAX apa PCX nih? Bebas. Jadi lama di sini. Yang bagus apa sih? NMAX apa PCX? PCX. Oke. Saya mau beli motor PCX 30 juta. Gimana tuh? Nah, jadi gini, kita ini walaupun kita koperasi ya, tapi kan kami harus amanah nih. Amanah kepada anggota koperasi yang sudah mengamanahkan simpanan dananya. Betul kan ya? Nah, cara gimana? Kami kami walaupun koperasi, tapi kita berusaha ya, berikhtiar untuk analisis perbankan.
Wih. Oh ya, itu yang kita lakukan sekarang. Kita berikhtiar untuk ke sana. Apa itu contohnya? Kita tetap pakai BI checking, pakai Slack OJK walaupun koperasi. Sebentar, kalau udah BI checking biasanya stigmanya ntar pasti riba, kredit, leasing. Enggak, itu kenapa tools. Harus dicek? Itu tools. Harusnya kalau syariah tuh jangan dicek dong, memudahkan dong. Kalau tiba-tiba saya punya track record kartu kredit yang saya punya misalkan belasan kartu kredit, kena dong BI checking belum sebelum pemutihan. Nah, terus nggak bisa ngambil motor secara syariah dong? Nggak bisa. Lah? Nggak bisa. Soalnya kenapa? Itu kan track record. Ya, track record ya. Jadi itu istilahnya itu salah satu tools ya. Itu sekali lagi itu cuma tools ya. Oh, cuma tools. Tools untuk melihat karakter seseorang. Tapi gini Bang Irep. Ada orang kalanya dia hijrah, meninggalkan kartu kredit, sekarang usahanya sukses. Masa tolak ukurnya hanya dari BI checking? Bisa jadi dari usahanya udah berjalan, dia mau mengambil motor. Itu ada solusinya. Kerja di tempat yang bagus. Ada solusinya. Gimana? Solusinya adalah kalau memang seperti itu ya, seharusnya itu diberesin, diselesaikan gitu ya. Kartu kreditnya itu diselesaikan sama yang bank tersebut. Dibutihin. Artinya diselesaikan. Dia cara bagaimana cara diselesaikan. Nanti ada namanya SKL, surat keterangan lunas. Ya, soalnya kenapa? Sebagai seorang muslim, apalagi tadi yang udah hijrah kan, yang namanya utang tetap utang, betul nggak? Oke, iya. Tapi bayarnya hanya pokoknya aja, nggak boleh ribanya dibayar juga. Itu haram juga. Ya. Dan nggak ada kewajiban juga kan ketika kita mau. Pokoknya wajib bayar. Bukan. Ribanya, denda bunganya. Bunganya haram malah. Iya kan? Nggak boleh kita. Dan kita juga si bank juga nggak bisa maksa untuk ngambil kita ngeluarin buat bayar bunganya loh. Nah, nggak boleh. Maka itu negosiasi langsung ke, biasanya itu kalau sudah sampai call 5. Kalau itu udah paling parah. Udah merah tuh, udah merah. Macet. udah red off kali itu udah diputihkan ya. Nah, itu biasanya bisa. Ya jadi hanya bayar pokoknya aja. Bahkan bisa jadi pokoknya didiskon juga mungkin ya. Nah, itu artinya gini, bagi orang tadi yang sudah berhijrah ya. Berarti kan ya artinya sudah paham dong arti utang itu apa. Betul enggak? Ya wajib dibayar. Wajib bayar kan. Nah, ketika dibayar pasti kan dapat SKL tuh, surat keterangan lunas. Ya itu aja pakai itu bisa. Itu bisa. Nah, bukan berarti ini soalnya kita menemukan juga ada sebagian ya katanya hijau segala macam, ketika di BI checking hancur, aduh merah gitu artinya, dan mereka nggak menyelesaikan juga utang-utangnya. Itu kan masalah. Dan kalau belum minta SKL-nya tapi udah dilunasin, udah tercatat otomatis? Ya enggak lah, kan kita minta lah SKL itu nggak lama kok, cepet. Soalnya memang melunas gitu. Nah, soalnya gini, yang namanya hijrah itu kan bukan ucapan ya, tapi ada pembuktian gitu. Ya enggak, ya kita mau tahu buktinya mana. Jadi bukan menakutkan hal-hal yang memang gara-gara ketemu BI checking terus tiba-tiba langsung mindsetnya wah nggak bisa nih, ujung-ujungnya sama kayak leasing, nggak gitu ya? Enggak, itu yang namanya BI checking, Slack OJK itu hanya tools ya, hanya alat untuk ngecek kita mau tahu karakternya apa sih, dan itu cuma salah satu aja ya penilaian kita gitu kan. Nah lalu juga kita cek juga misalkan pendapatan dia berapa gitu ya. Soalnya kenapa? Kalau memang belum mampu secara pendapatan, jangan dipaksakan juga dong. Ada berapa selisihnya? Contoh misalnya harga NMAX 30 juta, mesti berapa pendapatannya? Nah betul. Nah jadi gini, misalkan ya, ini sebagai contoh aja supaya gampang ngitung ya, supaya gampang ngitungnya. Anggap gajinya 10 juta, ini supaya gampang ngitungnya ya. Soalnya 10 kan gampang ngitungnya. 10 juta susah juga tuh ya. Ketinggian kayaknya Bang. Berapa? 5 juta? 5 deh. 5 juta, tapi siap kalkulator ya. Iya, apa. Oke. Nah 5 juta nih ya, 5 juta. 5 juta. Nah jadi kita ini yang bisa buat angsur itu maksimal cuma 35% dari gajinya, dari take home pay-nya. Misalkan dia sebagai karyawan. Oke, contoh ya. Harga motor 30 juta, gaji saya 5 juta. 5 juta berarti 35%. Iya. 35%-nya ketemu di 1.750.000. Itu maksimal. Maksimal apa? Untuk bayar angsuran. Nggak boleh lebih. Oh, hitungannya gini ternyata guys. Kok waktu dulu saya ketolak mau ngambil mobil mewah. Wah, mewah sih. Jangan-jangan mau ngambil Lexus nih. Sama Ferrari ya. Makanya ketolak. Iya kan? Padahal gaji saya waktu itu pada saat itu udah lumayan. Ternyata waktu itu kita cerita dulunya, kok masih ketolak. Nah, mungkin itu ya salah satunya mungkin. Jadi 1.750.000 yang untuk cicilan bulanannya. Maksimal. Soalnya kenapa? Karena kalau misalkan nggak ada batas gituan, kasihan nanti keluarganya. Apalagi sudah punya istri, udah punya anak. Jangan sampai habis sebagian besar buat angsuran, zolim jatuhnya. Iya. Ya kan bisa dong dia ngambil yang 5 tahun. Iya. Semakin gimana sih hitungannya, saya lupa nih. Udah lama kagak nyicil nih. Semakin lama. Memang apa tenornya. Tenor.
Semakin lama memang semakin kecil kan. Semakin kecil. Tapi marginnya semakin besar sebenarnya. Oh iya. Tenor cuma angsurnya aja. Nah, namun kita di koperasi LSI Lariba Solusi Indonesia ya, sama-sama solusi kita ya. Nah, kita kita jadi gini, kita ini jangan bermudah-mudahan juga gitu ya untuk kredit ya. Oke. Tapi jangan dipersulit juga ya enggak. Ya itu kan harus dimainkan gitu ya supaya tidak memudah-mudahkan, tidak mempersulit juga. Makanya untuk motor kita cuma maksimal 2 tahun. Oke. Ya, soalnya kenapa? Karena kalau misalkan kelebihan itu sepertinya kita memudah-mudahkan gitu loh. Khawatirnya kami merasa seperti untuk sekarang ya. Rata-rata semua yang lembaga keuangan syariah itu memang 2 tahun. 3 tahun. Ada juga yang 3 tahun. Bahkan ada yang 4 tahun. Oh, itu bisa. Ya, kalau kami sekarang maunya 2 tahun. Jadi lebih besar dong angsuran saya. Iya, ya soalnya gitu tadi kami khawatir aja nih untuk sekarang ya. Kalau depannya walau misal seperti apa nggak tahu. Ya, kami khawatir takut memudah-mudahkan namanya kredit. Utang. Kan kita kan juga dalam Islam nggak boleh kan untuk memudah-mudahkan utang kan. Tapi bukan berarti nggak boleh juga. Ya nggak. Jadi itu harus ya kita mainkan lah gitu ya. Nggak boleh memudah-mudahkan, nggak boleh dipersulit juga gitu kan. Nah makanya kita maksimal 2 tahun untuk motor. Ya, nah ini masya Allah, ini kita bandingkan tadi masalah angsurannya. Kita ini ketika kita bandingkan dengan konvensional, contoh kita bandingkan sama-sama angkanya sama-sama PCX nih. Kita bandingkan NMAX. Oke, NMAX. Dengan harga yang sama, dengan DP yang sama, dan tenor yang sama, ya sama semua nih. Kita bandingkan dengan leasing ribawi, 2 leasing ribawi. Ya kita banding based on ini ya, berdasarkan kertas yang kita terima kan ada kan simulasi angsuran gitu kan. Ini masya Allah kita ini ya koperasi LSI ini lebih murah 200.000 per bulan. Kok bisa? Ya, dan kalau untuk selama 23 bulan ya, 23 bulan itu kita murahnya tuh 4 juta lebih. Iya kalau total kan? Total. Akumulatif kan? Nah, kok bisa? Nah, artinya apa? Mereka itu untuk yang motor ya, untuk bukan yang mobil beda lagi nanti ceritanya. Untuk motor ya, mereka itu ternyata leasing itu selain mereka riba, mereka mahal juga sebenarnya. Ya untuk motor ya. Untuk motor karena mereka ngambil bunga gede banget untuk di motor. Yang mana yang Anda mengkomparasinya sama yang mana? Leasing yang besar loh. Yang mana? Yang inisial, ini saya inisial loh. Saya kan nggak sebut nama. Yang inisial atau inisial. Waduh. Kan inisialnya kan, saya nggak nyebutin kepanjangannya. No comment. Inisialnya. Iya. Itu kan saya nggak nyebutin nama panjangnya. Itu kan singkatan semua kan. Atau. Oh gitu ya. Atau. Waduh. Itu kan disingkat semua. Nah, itu sudah diwakilin sama Antum sepertinya, nggak perlu kita mengucapkan. Sudah diwakilkan. Oke, terus. Nah itu kan kita masih belum percaya. Apa benar kita lebih murah gitu kan? Nah itu kan kita bandingkan yang NMAX ya. Nah kita bandingkan sekarang yang Honda sekarang. Honda. Nah ini kita bandingkan leasing yang lebih besar lagi. Yang lebih bagus lagi leasingnya. Ini berarti namanya udah nggak disingkat. Yang salah satunya yang tadi yang Antum sebutkan itu ya. Enggak kan, kalau yang lebih bagus biasanya namanya nggak disingkat. Mungkin. Saya suka main di pinggir jurang. Oke. Gimana? Kenapa? Oke. Nah, ini kita bandingkan 2 leasing ya. Ini kita ngomong merek ya. Iya enggak apa. Kan saya nanya tidak menggiring opini. Sementara Antum bagus nih mainnya koridornya aman. Makanya contoh ini bukan yang tadi saya sebutkan mungkin gitu kan. Iya, nah kita bandingin sekarang yang Honda ya. Yang Honda 2 leasing lagi, 2 leasing riba dan ini lebih besar lagi, lebih dahsyat lagi besarnya. Ternyata kita ya masya Allah lebih murah juga walaupun nggak signifikan. Tadi kan signifikan banget 200.000. Ini bedanya 40.000, 50.000 lah. Wow. Ya dan lumayan kan. Lumayan. Nah, artinya apa? Ini kita ya koperasi LSI kan masih kecil. Jujur ya karena kita baru operasional. Efektif kita April 2022. Ya masya Allah ya ini berkat dari pertolongan dari Allah tentunya ya kita lebih murah gitu. Namun ada namunnya nih. Kita jualan di luar sana kita nggak cari murahnya. Kita nggak bilang murahnya enggak. Keren. Enggak. Terus karena kalau itu nanti pasti banyak yang orang macam-macam minta ke kita. Kita bilangnya yang tanpa riba. Karena kalau orang tanpa riba itu yang benar-benar jujur ya untuk tanpa riba
insya Allah mereka lebih disiplin dan mereka lebih bertanggung jawab. Oke, nice. Terhadap angsuran mereka. Karena mereka sadar bahwa yang namanya utang itu wajib dibayar. Iya. Karena kenapa yang mati syahid pun meninggal dalam keadaan berhutang. Itu mungkin nggak jadi syahid mungkin gitu ya. Iya, itu kan ada mungkin ya. Saya nggak tahu, cek aja tuh ustadz ya. Nah, makanya kita jualannya bukan lebih murah, bukan, tapi karena tambah ribanya. Jadi yang murah itu hanya sebagai bonus mereka. Karena mereka dengan insya Allah dengan jujur mau cari yang tanpa riba. Terus edukasinya gimana caranya agar mereka tahu bahwa yang syariah ternyata ada loh yang lebih murah gitu loh. Kita nggak bilang murahnya sih memang. Karena gini, karena kalau banyak yang masuk kita bingung juga untuk sortir kan. Kita kan mau cari yang bagus juga dong. Mau cari yang bagus-bagus juga. Dapat. Antum biasanya ngambil untung berapa? Biasanya. Misalnya beli motor 30 juta. Kan nyicilnya misalnya 2 tahun. Per bulannya misalnya 1.750.000 mentoknya karena gajinya dia 5 juta. Total kalau untuk pakai pembiayaan Lariba Solusi Indonesia, jadinya tuh motor harga berapa? Nah, lebih enak ke simulasi angsuran ada di website. Oh gitu. Ada di website kita. Boleh dong. Boleh. Biasanya kertas-kertas yang ingat ya teman-teman yang dulu masih pelaku riba. Ingat kan? Yang sering dibagiin yang disimpan di rumah. Yang ada tenornya. Iya kan? Saya biasa waktu itu pakai gitu-gitu. Sekarang udah enggak kan? Kadang kan leasing riba kan? Nah, itu ada di klik pembelian barang. Coba. Barang. Nah, ini ke bawah lagi. Nah, ini syaratnya ya. Syarat standar, bawah lagi. Bawah lagi. Terus. Nah, ini ada simulasi angsuran. Nah, ini tinggal dimasukkan misalkan nilainya tadi 30 juta misalnya. Coba 30 juta beli PCX nih. Ya bisa di plus atau ditulis juga bisa. Oke. UX-nya goyang pas diklik, mantap. Siapa yang bikin website-nya? Ya, teman-teman. Oke, bagus. Nah, ini angsurannya di bawah 6 bulan. Itu per bulannya ya. Selama 6 bulan ya. Lalu 12 bulan ya. Nah, ini silakan dibandingkan. Kita ya kalau dari segi ini berubah ya angkanya Afwan. Iya. Kalau kita rubah di atas tuh di bawahnya otomatis berubah ya. Berubah otomatis. Oke, nice. Oke, ini angsurannya kalau 24 bulan tuh berarti 2 tahun ya. Iya. Oke, dibandingkan sama leasing. Ya, leasing. Ya ini kita datanya dari lembaran-lembaran itu ya. Lembaran yang di pinggir ya kita dapatnya dari dealer dulu. Iya. Dapat dari yang misalnya kita ke mall ada yang suka bagi-bagiin. Betul. Kan mereka kan pasti kan nyebarin yang fotokopian kan. Waktu itu kan lagi servis motor. Wah, lihat ini mau bandingin gitu. Penasaran soalnya kan kemarin masih belum percaya gitu. Yang sama Yamaha. Kita Masya Allah bedanya 200.000 gitu kan. 200.000. Nah, ini dengan Honda kita bedanya ya lebih murah alhamdulillah, tapi bedanya 40-50.000. Tapi tetap lebih murah karena pembandingnya itu benar-benar leasing ribawi yang luar biasa besar gitu. Sama-sama 2 tahun. Sama. Oh, berarti dia 1,5. Ya, ini cicilan per bulan kan? Ini mau yang Yamaha apa yang tadi yang Honda? Harga 30 juta. Ya kalau yang PCX tuh Honda apa Yamaha sih? Honda. Honda. Kalau Honda bedanya sekitar 40-50.000. Berarti di sana 1,4 lah ya mungkin. Ya, sekitar segitulah kurang lebih. Nah, namun sekali lagi kita nggak bilang kita angsurannya ya, karena kita mau bagus juga. Soalnya sekali lagi ini kan kita ada amanah dari anggota koperasi kita kan. Kita harus mencari ya konsumen yang bagus juga gitu kan. Jadi gini, Pak Dery, kita ini sedang berikhtiar, mohon doanya semoga Allah mudahkan kita. Amin ya Allah. Jadi kita sedang membuat ekosistem sekarang. Ya, ekosistemnya apa? Jadi ekosistemnya ini yang anggota koperasi kita yang mereka mengamanahkan simpanan dana ke kami, ya mereka ini yang sedikit banyak sudah paham tentang riba dan orang-orang yang ya ngaji lah gitu. Nah, mereka mengamanahkan ke kami gitu kan. Nah, kami ingin menyalurkan yang kurang lebih profilnya sama seperti mereka. Oke. Nah, jadi ingin kami pertemukan. Jadi kami ingin buat ekosistem, ya supaya supaya enak gitu loh. Ya, karena kami lebih nyaman untuk yang seperti itu masalahnya. Insya Allah lebih bertanggung jawab. Amin ya Allah, mudah-mudahan Allah mudahin ya. Amin. Oke. Nih kalau kita bahas ini lebih detail mengenai lawannya itu kan biasanya kan leasing. Iya. Nah, ini kita compare coba deh. Kenapa teman-teman yang muslim harus melek kepada syariah? Karena di sana udah tahu jelas tadi ya, tanpa ada dendanya, mungkin bisa ditarik motornya, ya kan? Betul. Nah, sejauh apa sih debt collector dan lain-lainnya itu yang berhubungan sama penarikan bisa ngambil suatu saat atau mungkin masuk dalam rumah itu kayak gimana sih metode-metodenya mereka?
Ya, nah jadi memang gini, ini masih banyak yang masyarakat yang belum tahu bahaya dari leasing. Oke. Jadi leasing ini sebenarnya bahayanya bukan riba doang, bukan, tapi lebih dari itu zolim juga mereka. Oke. Ya artinya gini, ambil tenor 5 tahun, ya 5 tahun, 4 tahun lancar. Namun qadarullah COVID datang, akibatnya dia nggak bisa bayar. Nah sebenarnya mereka ini yang namanya leasing ini akadnya sewa beli. Ya, apa tuh sewa beli? Selama mereka masih angsur belum lunas, mereka itu dianggap sewa. Ketika mereka nggak bisa bayar sewanya, ya pihak leasing kan berhak untuk narik kan, betul nggak? Logikanya kan seperti itu untuk sewa beli kan. Nah makanya dengan mudahnya gitu ya, tanda kutip dengan mudahnya ya, mereka menarik di tengah-tengah jalan. Walaupun sekarang nggak boleh lagi ya, nggak boleh seenaknya aja gitu kan. Tapi tetap berlangsung sekarang, masih berlangsung aja sekarang kan. Nah soalnya memang secara hukum positif mereka itu sewa beli ya, artinya ketika memang nggak bisa bayar sewanya, ya ditarik lah gitu. Nah itu kan merugikan masyarakat. Nah makanya ini masyarakat ini banyak kasihan yang nggak tahu masalah ginian, bahwa leasing itu bukan ribanya doang nih gitu, tapi masalah apa, kezolimannya. Tiba-tiba kalau dulu nggak bisa bayar, habis udah. Lagi di jalan bawa motor tiba-tiba ditarik bisa tuh? Ya faktanya kan seperti itu kan. Ya kan faktanya kan, ya mereka sama dengan debt collector kan, yaitu yang nggak tahu gimana artinya. Nah, itu kan faktanya seperti itu kan, minta tarik aja kan, walaupun sebenarnya nggak boleh sekarang kan. Iya makanya itu dia, bukannya mereka berlangsung. Iya, bukannya mereka nggak bisa langsung tiba-tiba narik di jalanan, atau apalagi debt collector juga teman-teman harus tahu juga ya. Nggak tahu kalau peraturan yang sekarang apa seperti apa. Debt collector juga sebenarnya nggak boleh masuk dalam rumah untuk langsung nagih gitu kan? Nggak boleh. Nggak boleh dong. Tapi kan faktanya di pinggir jalan masih banyak aja gitu-gituan. Kan? Iya, di pinggir jalan lagi mau motor tiba-tiba tarik gitu bisa gitu. Ya faktanya kan kayak gitu kan, bukan hanya motor, mobil juga gitu kan. Secara undang-undang gimana? Nggak, memang sekarang kan nggak boleh kan, artinya menarik seenakan kan nggak boleh memang. Iya. Ya, tapi memang faktanya masih berlangsung. Tapi kalau secara hukum positif, ya memang yang namanya leasing itu kan sewa beli. Jadi bisa-bisa aja ditarik. Oke. Iya kan, soalnya kan ketika nggak bisa bayar sewaan, ya ditarik dong gitu kan. Nah beda sama syariah. Nah syariah ini itu kan akadnya murabahah, ya kan. Nah murabahah ini apa sih? Secara hukum positif maupun hukum syariah ini sudah milik dia. Artinya nggak bisa seenaknya narik gitu. Walaupun memang dia masih punya kewajiban untuk bayar utangnya gitu kan. Iya kan clear, tinggal dijual aja produknya. Ya kan sisa utang berapa dan kelebihannya si duitnya itu keuntungannya buat konsumen. Betul. Nah makanya sayangnya masih banyak masyarakat Indonesia ya, karena mereka tadi motif utamanya itu masalah murah ya, bukan karena bukan karena agama gitu, bukan mana wah ini haram apa nggak haram gitu kan, karena mungkin marketingnya gimana yang leasingnya itu dia terjebak, padahal kasihan itu. Emang lah udahlah nggak usah leasing-leasingan, haram. Haram lah, ini jelas-jelas aja nih, la riba, tidak riba. Kalau di Indonesia itu la riba consulting atau la riba. Yang tadi satu lagi Solusi Indonesia. Iya. Tuh udah kita tinggalin deh buat leasing-leasing. Untung selama saya ngomong tadi disensor. Penting itu. Iya, untung ada disensor semuanya. Kan kalau saya mau ngomong sensor semua kan aman gitu. Semuanya tadi haram. Sepertinya antum cocok sebagai jubir kan. Tapi tolong ya, video editor saya jangan sampai lupa nyensor. Kita kasih solusi.